Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Dalam video pembahasan kali ini, saya akan menanggapi sebuah video yang diupload oleh salah satu channel Kristen di mana dia menampilkan sebuah debat tentang mukjizat Rasulullah antara seorang muslim dengan beberapa orang dari Kristen. Dan tidak lupa pula saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang telah mendukung channel Esa Rafleza, baik itu dukungan untuk kegiatan Esa di luar konten YouTube dan juga dukungan doa dari semuanya. Semoga Allah SWT membalas semuanya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama dan tanggapi poin per poin. Check it out. Botol kamu, ya. Kelihatan saya bodohnya bisa, kamu di sini. Inilah akibatnya terlalu banyak baca huruf cacing. Jadi kelihatan bodoh kamu. Kamu diketawain orang sedunia. Lu kan di Jakarta, lu kalau pusat 8 aja lu ngomong sono. Kau pergi Hamor aja ke 8 pusat tuh. NASA. Bukan, nggak usah yang di Indonesia aja Pak, yang di Jakarta tuh. Iya, suruh dia Pak, situ udah aja. pernah 8 situ. lihat di YouTube belum Pak? Lihat di YouTube udah. secara langsung. Lu ke sono. Aku bisa ngomong bahwa bulan astronot ini orang pernah melihat bodohnya. bulan pernah terbelah gitu Pak. Nggak level, ngecek Pak. itu belum, Nggak Pak. level. Ya, karena ini ibu, biar aja ibu-ibu yang biasanya tahan emosi ya. Ibu-ibu yang rawat ya. Ibu silakan. Bu Sofi silakan. Iya, saya mau tanya Jekfer, kamu bisa bahasa Arab nggak? Bisa baca nggak? Itu aku ada post link, coba bisa Alhamdulillah. ditampilkan Pak Bom. Ya. Tampilkan yang ada tulisan bahasa Arabnya yang ada di garis di bawah. Kiko di sini your connection is not perfect ya. Kenapa ya? Kamu tahu nggak bahwa bulan terbelah itu merupakan satu puisi dari Imrul Al-Qais zaman pra-Islam? Ibu, Kamu pernah dengar? Sebentar, kamu pernah dengar Imrul Al-Qais? ini nggak Bu? Apa? Enggak, aku tanya. Kamu jangan tanya balik. Kamu jangan tanya balik. Pernyataan soal Kamu astronot Ibu. sebentar. Gimana? Kamu tahu nggak bahwa bulan terbelah itu merupakan puisi pra-Islam yang dikarang oleh Imrul Al-Qais? Kamu pernah tahu? Namanya mualakat. Jadi pada waktu itu di Ka'bah itu sering digantungkan yang namanya puisi-puisi daripada penyair terkenal zaman pra-Islam. Kamu tahu siapa itu Imrul Al-Qais? Dia Kamu tahu kenal kalau Imrul cinta Al-Qais? itu dari mana Iya. Ibu? Loh, kok dari mana? Kamu tahu siapa Imrul Itu Al-Qais? dari mana Ibu? Enggak, aku tanya. Kamu tahu nggak Ya. Imrul Al-Qais itu siapa? Saya nggak tahu. Siapa coba? Lah nggak tahu, Ya, kamu saya ngomong nggak tahu. Nah, katanya Saya katakan dia ya tahu kepada bulan terbelah. Dia Bukan tahu, puisi itu tentang bulan puisi. terbelah. Ya, Ya, puisi. itu puisi Nah, itu dia bulan tahu terbelah. itu berita Bukan bulan terbelah itu dari mana? Bukan. Puisi bulan terbelah itu adalah bahasa metafora ketika dia menceritakan mengenai kekasihnya yang sangat cantik. Ketika kekasihnya itu datang pada malam hari, dia menyatakan bulan pun terbelah karena kecantikanmu. Sekarang kamu baca puisi Imrul Al-Qais ini, kalau kamu bisa bahasa Arab. Yang digaris bawahi itu adalah yang masuk menjadi wahyu ilahi di dalam Qur'anmu. Sebentar. Ini saya bisa tunjukkan buktinya ya. Ini adalah puisi Imrul Al-Qais yang di kotak merah nih, itu yang masuk menjadi wahyu di dalam Quran. Nih. Setelah melihat kurang lebihnya video dialog tersebut, apa yang kalian lihat dan rasakan? Marah, emosi,
Sabar, senyumin saja ya. Karena jika diperhatikan itu bukanlah sebuah dialog, tapi hanya sekumpulan orang-orang Kristen yang mengolok-ngolok. Dan saya rasa itu bukan dialog namanya, karena tidak ada ilmu yang bermanfaat secara akademis selain mengolok-ngolok. Kita sebagai muslim sudah diajarkan Rasulullah bagaimana cara berdialog dengan beradab dan bagaimana semestinya. Nah, sebelum kita bahas permasalahan dalam dialog tersebut, perlu saya tekankan di sini bahwa jika Anda mengaku seorang apologet dan Anda mencari kebenaran, ketika Anda bertanya sesuatu hal, tentu tujuan Anda mencari jawaban kan? Tapi hal unik kebanyakan terjadi pada apologet-apologet Kristen. Mereka mengklaim pertanyaan mereka sesuai tolak ukur dan sudut pandang pemahaman mereka. Jadi percuma diberi jawaban jika model dialognya seperti itu. Karena selain tidak memberi kesempatan lawan dialog untuk menjelaskan atau berbicara, sebagiannya mengolok dan tidak memiliki aturan sama sekali alias tidak akademis. Saran saya hindarilah kelompok orang-orang seperti ini, tidak akan ada faedahnya. Baik, mari kita mulai. Saya coba fokus sama pertanyaan dan pernyataan Sofiatul ya, yang lainnya saya anggap pesorak saja. Dalam video tersebut, Sofiatul mengeluarkan pertanyaan dan pernyataan tentang mukjizat Rasulullah bahwa surat Al-Qamar ayat 1 yang berbunyi, saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. Nah, dari ayat tersebut, Sofiatul mengklaim bahwa ayat ini merupakan puisi dari Imru Al-Qais yang dijiplak oleh Nabi Muhammad menjadi bagian Al-Quran. Benarkah begitu? Mari kita buktikan. Sebelumnya kita harus tahu siapa sih Imru Al-Qais ini. Ameru Al-Qais atau Imru Al-Qais Ibnu Hujr Al-Kindi adalah seorang penyair Arab abad ke-6, pengarang satu mu'allaqat, antologi pra-Islam bahasa Arab kesusastraan. Mu'allaqat ini adalah syair-syair atau puisi-puisi yang digantung di Ka'bah ya pada zaman jahiliyah. Nah, jadi para pengarang puisi itu kalau udah mengeluarkan karyanya akan dipamerkan dengan digantung di Ka'bah agar khalayak dapat membaca dan menikmati karyanya. Dia adalah anak lelaki Hujr, raja terakhir Kindah yang saat ini sebagian wilayahnya menjadi daerah kekuasaan Republik Yaman. Dia dilahirkan sekitar tahun 501 dan wafat sekitar tahun 544. Ibunya adalah Fatmah binti Rabi'ah, saudara perempuan Kulib dan Al-Muhal, dua di antara pemimpin suku Arab yang terkenal. Imru Al-Qais juga diberi julukan Imru Al-Qais Ibnu Aban, nama dari seorang teman akrab pamannya, Al-Muhal. Meskipun dia dibesarkan dalam kemewahan sebagai bagian dari anak seorang raja, dia juga menderita karena dia diasingkan dari kekuasaan setelah pembunuhan ayahnya. Oleh sebab itu orang Arab menamainya Al-Malek, Al-Delel atau Raja Bayangan. Dia juga gemar menulis puisi cinta dan diperkirakan sebagai pencipta qasidah atau ode bahasa Arab klasik. Dia menulis salah satu dari 7 odes yang terkenal dalam karya yang dikenal sebagai Al-Mu'allaqat. Ini berarti digantung dan dikatakan bahwa puisi digantung di Ka'bah di Mekah. Ode ini adalah jenis sajak lira. Ini adalah puisi terstruktur yang memuji atau memuliakan suatu peristiwa atau individu, menggambarkan alam secara intelektual dan juga emosional. Sebelumnya dalam video saya tidak melihat sumber Sofiatul terkait puisi tersebut ya. Tulisan tidak jelas. Tapi sepertinya memang Sofiatul tidak menyebutkan sumber puisinya karena puisi yang disebutkan olehnya tidak saya jumpai atau dia fokus dengan ocehannya sehingga akar dari hujahnya dianggap bukan bagian penting. Saya malah teringat dengan 3 versi syair puisi yang bertentangan satu sama lainnya dengan klaim ayat Al-Quran, yakni bulan terbelah, yaitu versi pertama, saatnya telah dekat dan bulan telah terbelah dari kijang yang memburu hatiku dan lari. Versi kedua, waktunya turun dan bulan telah terbelah menjauh dari kijang yang memburu hatiku dan lari. Versi ketiga, saatnya telah tiba dan bulan telah terbelah, kijang memburu hatiku dan melarikan diri. Nah, berawal dari Fatimah anak Rasulullah pada suatu hari berjalan sambil melafalkan Al-Qamar ayat 1. Pada saat itu dia berjumpa dengan anak perempuan Imrul Qais yang berkata padanya, "Oh,
Ternyata itulah yang dicuri ayahmu dari salah satu syair-syair ayahku dan menyebutnya sebagai wahyu yang turun padanya dari surga. Dan kisah ini lalu tersebar di antara orang-orang Arab sampai sekarang. Sekali lagi, saya belum mengetahui sumber referensi yang disodorkan oleh Sofiatul. Tetapi saya menduga sumber itu diambil dari Louis Keiko menulis sebuah buku yang berjudul Syu'ara al-Nasraniyah, di mana ia menganggap Imrul Qais sebagai seorang Kristen. Dia pukul rata bahwa hampir semua penyair jahiliyah sebagai orang Kristen untuk menunjukkan bahwa Al-Quran berasal dari Kristen. Namun, banyak cendekiawan kontemporer mengkritik prestasinya yang buruk. Hasan Kamil menulis sebuah buku lengkap berjudul, nah ini judulnya ya, yang mengkritik klaim yang ditemukan dalam karya Louis Keiko. Di bawah diskusi tentang Imrul Qais dan asal-usul Kristennya, Kamil mengatakan tidak satupun dari 10 argumen yang diajukan oleh Keiko memungkinkan kita untuk menyimpulkan kekristenan dari penyair besar Kinda. Jika kita mempertimbangkan perbedaan yang kita buat antara Al-Qais dan Raja dengan siapa dia terlibat dalam tradisi, beberapa argumen penulis akan hilang. Tidak ada lagi pertanyaan bagi penyair untuk melakukan perjalanan ke Bizans atau menjadi Raja Kinda atau gubernur atas Palestina. Satu-satunya hal yang tersisa adalah bukti yang telah kami gunakan dan cukup untuk dipindai dengan cepat. Puisi Al-Qais tidak memiliki tanda-tanda kemusyrikan, biarlah. Tapi itu bukan bukti yang cukup tentang kekristenan. Ungkapan dalam beberapa ayat monoteisme penyair dan keyakinannya akan kebangkitan pada hari penghakiman sangat hipotetis. Hanya satu ayat menyebutkan Tuhan dengan cara yang sangat membangun, mirip dengan semua bagian yang meragukan, seperti yang kami ambil tentang penyair lain. Dan nada ini semakin mengejutkan di mulut penyair bahwa ia memiliki perilaku yang longgar. Tuhan adalah satu-satunya yang melaluinya semua yang Anda minta tercapai. Kebenaran adalah bagasi terbaik untuk perjalanan. Nah, apa yang bisa kita katakan tentang suku penyair? Apakah menjadi anggota Kinda merupakan bukti kekristenan? Tidak sedikit, apalagi bahwa kekristenan jauh dari mengakar dalam suku itu. Adapun kekerabatan Kristen Imru Al-Qais itu bukan merupakan bukti yang membatasi, hanya silsilah yang pasti. Terkait polemik ini, Pendeta W. Saint Clair Tisdale setidaknya memahami penjelasan anakronis tersebut dan cukup berani mengakui bahwa Muhammad tidak terlibat dalam plagiarisme. Jelas tidak terbiasa dengan karya-karya Tisdale, tetapi lebih dari senang untuk memanfaatkan materinya bila diperlukan. Misionaris Kristen seperti Stephen Masud, Anis Soro, dan Robert Morey tidak kehilangan harapan dalam gagasan Imrul Qais menjadi sumber Al-Quran. Masud mengutip Ya Nabiul Al-Islam karya Tisdale mengatakan, 4 ayat dari salah satu puisi Imrul Qais juga muncul dalam Al-Quran surah 54 ayat 1, ayat 29, 31, dan 46. Dikatakan bahwa ketika cucu perempuan Imrul Qais mendengar surah dibacakan, dia segera mengenali puisi itu dan menuntut untuk mengetahui bagaimana ayat-ayat ini menjadi bagian dari wahyu Muhammad. Sedangkan kasus Anis Soro bahkan lebih menarik. Dia mengutip the original source of the Quran, karya Tisdale, untuk mengklaim bahwa Imrul Qais beberapa puisinya termasuk di antara mu'allakat atau puisi tertunda yang terkenal di Ka'bah. Adalah salah satu penyair Arab kuno yang paling ekspresif sebelum Muhammad. Dalam hal satu puisinya yang bukan bagian dari kumpulan mu'allakat, muncul 4 ayat yang dipinjam dan dimasukkan oleh Muhammad ke dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Qamar ayat 1, 29, 31, dan 46. Putri Imrul Qais pernah mendengar surat ini dibacakan dengan keras. Dia segera mengenali puisi ayahnya dan menuntut untuk mengetahui bagaimana ayat-ayat ayahnya telah menjadi bagian dari wahyu ilahi yang konon disimpan di loh batu di surga. Menurut Robert Morey, juga jelas bahwa Muhammad menggunakan literatur pra-Islam seperti Sabah Mu'allakat dari Imrul Qais
dalam komposisinya di surah 21 ayat 96, surah 29 ayat 31 dan ayat 46, surah 37 ayat 59, surah 54 ayat 1, dan surah 93 ayat 1. Klaim serupa dibuat oleh Abdallah Abdul Al-Fadi, tetapi dia tidak menyebutkan sumber informasi apapun. Nah, bertentangan dengan apa yang diklaim Masud, Soroh, dan Mori, mari kita lihat apa yang dikatakan Tisdal dalam bukunya The Original Source of the Quran. Kadang-kadang dikatakan di Timur pada hari ini bahwa Muhammad tidak hanya mengadopsi banyak kebiasaan kuno dan ritual keagamaan orang-orang Arab kafir dan memasukkannya ke dalam Islam, tetapi dia juga bersalah melakukan plagiarisme dalam meminjam bagian dari ayat-ayat tertentu dari Imraul Qais, seorang penyair Arab kuno. Ini ditegaskan mungkin masih ditemukan dalam Al-Quran. Saya bahkan pernah mendengar sebuah cerita yang menyatakan bahwa suatu hari ketika Fatimah putri Muhammad sedang membacakan ayat kiamat telah datang dan bulan telah terbelah, ini terdapat dalam surah Al-Qamar ayat 1, seorang putri penyair itu hadir dan berkata kepadanya, itu adalah syair dari salah satu puisi ayah, dan ayahmu telah mencurinya dan berpura-pura menerimanya dari Tuhan. Kisah ini mungkin salah, karena Imraul Qais meninggal sekitar tahun 540 Masehi, sedangkan Muhammad belum lahir sampai tahun 570 Masehi, tahun gajah. Dalam edisi litograf Mu'allaqat yang diperoleh di Persia, bagaimanapun saya menemukan di akhir seluruh volume Odes tertentu, di sana dikaitkan dengan Imraul Qais meskipun tidak diakui sebagai miliknya di edisi lain dari puisinya yang pernah saya lihat dalam potongan-potongan kepengarangan yang meragukan ini. Saya menemukan ayat-ayat yang dikutip di bawah ini. Nah, jadi Bu Sofiatul, dari sinilah klaim itu muncul, dan awal mulanya seperti yang Anda klaim itu membuktikan bahwa Anda adalah penerus generasi dari para pemfitnah ini. Nah, terus Esa, bagaimana pembuktiannya bahwa Rasulullah tidak menciplak ayat tersebut dari penyair pra-Islam? Ada beberapa tahap metode yang telah dibuktikan, di antaranya ayat-ayat Al-Quran ini tidak ada dalam buku-buku bahasa dan sastra. Setelah dicari di puluhan buku retorika, sastra, bahasa, dan puisi, dan tidak ada yang menyebutkan sesuatu dari ayat-ayat sebelumnya atau bagian dari mereka. Berikutnya, ayat-ayat ini tidak ditemukan dalam Diwan Imru Al-Qais meskipun berbeda edisi, salinan, dan riwayatnya. Dan jika salah satu dari ayat-ayat sebelumnya benar atau bahkan salah, itu akan disebutkan di salah satu koleksinya. Diwan atau Divan ini adalah sebuah lembaga pemerintahan di negara-negara Islam ya. Kata dewan dalam bahasa Indonesia diambil dari kata ini. Dahulu di Persia, diwan adalah juru tulis kerajaan. Terdapat beberapa diwan, termasuk yang bekerja memantau hubungan dengan bangsawan Hirah dan pemimpin suku-suku Arab di masa jahiliyah. Sampai sini paham ya? Lanjut lagi. Berikutnya, setiap ahli dan peneliti sastra Arab dan puisi Imru Al-Qais secara khusus, ia mengetahui bahwa puisi-puisi Imru Al-Qais telah mendapat perhatian khusus, dan upaya para kuno dan modernis digabungkan untuk mengumpulkan, meriwayatkan, dan menerbitkannya. Dan ada banyak salinan terkenal dari diwannya seperti salinan Al-Alam, Al-Santamari, salinan Al-Tusi, salinan Al-Sukkari, salinan Al-Bataliusi, salinan Ibnu Al-Nahas, dan lain-lain. Dan tidak ada penyebutan satupun ayat-ayat ini ada dalam salinan ini, baik dari dekat maupun dari jauh. Apakah orang-orang ini lebih mengetahui tentang syair-syair ilmu Al-Qais daripada orang-orang yang mengumpulkan, meneliti, dan mengkritisinya? Coba jawab ini Bu Sofiatul. Saya pengen tahu pemahaman Anda tentang history agar tidak kelihatan asal jeplak saja. Berikutnya,
Studi kontemporer yang berkaitan dengan puisi Imru al-Qais dan puisinya, dan apa yang dikaitkan dengannya dari itu, tidak satupun dari mereka menyebutkan salah satu dari ayat-ayat ini, baik dari perkataannya maupun dari perkataannya, sebagai dari apa yang kita boleh lakukan, yaitu menghubungkannya dengan dia dan bukan dari ucapannya dan dari mereka. Ini maksudnya baik ucapannya sendiri, dari dirinya sendiri, atau dari ucapan mereka atau orang lain. Baik, berikutnya Muhammad Abu Al-Fadl Ibrahim dalam lebih dari 500 halaman tentang puisi Imru al-Qais, dan dia menyebutkan di dalamnya apa yang benar dan apa yang tidak, dan apa yang boleh baginya dan siapa yang boleh baginya. Dan dengan itu dia tidak menyebut satu ayat pun dari ayat-ayat sebelumnya ini. Dan sebetulnya masih banyak lagi ya pembuktian terkait hal tersebut, karena mengingat durasi kepanjangan. Oke, lanjut lagi. Mengenai pembuktian apakah bulan dulunya pernah terbelah atau tidak, sebetulnya hal ini tidak penting ya. Apa sih mukjizat itu? Mukjizat merupakan perkara atau sesuatu yang luar biasa di luar akal manusia dan seterusnya. Dan sekelompok badut ini kekeh dengan sumber dari NASA yang sebenarnya sebagian dari mereka ada yang percaya bahwa bulan pernah terbelah. Di lain waktulah insya Allah kita bahas hal ini, karena saya juga menyimpan beberapa sumber dari NASA dan yang lainnya yang pembahasannya sangat panjang ya. Terlepas dari itu semua, ketika berbicara mukjizat, ini tidaklah menjamin orang itu percaya atau tidak akan kenabian seseorang. Mau bukti? Di zaman Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap mendustakan para utusan Tuhan ini. Benar apa betul? Para nabi memiliki mukjizat yang berbeda sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Di zaman Nabi Musa, karena masyarakatnya sangat ahli dalam ilmu sihir, maka mukjizatnya ialah kemampuan mengubah tongkat menjadi ular besar yang mampu menelan semua ular yang dimunculkan para penyihir Fir'aun. Nih, kalau nurutin otak dangkal mereka, seharusnya juga ditanyakan di mana ular tersebut sekarang dan bagaimana proses tongkat kok bisa jadi ular. Canda ya. Berikutnya di zaman Nabi Isa, karena masyarakatnya ahli di bidang pengobatan, mukjizatnya ialah kemampuan menyembuhkan orang buta sehingga mampu melihat kembali. Sedangkan Nabi Muhammad, karena masyarakatnya ahli dalam bidang sastra, maka mukjizatnya ialah Al-Quran yang melebihi sastra Arab, gubahan para sastrawan yang dianggap tidak ada yang mampu menyaingi Al-Quran ketika itu. Bagaimana canggihnya kemampuan sastrawan Arab, namun mereka tidak mampu atau tidak berdaya menyamai Al-Quran. Jika tolak ukur sekelompok orang-orang dalam video tersebut hanya mukjizat yang menandakan bukti kenabian atau kerasulan, berarti ilmu dan pemahaman yang mereka miliki sangat receh. Nih, maaf kata ya, semua apologet Kristen itu modelnya memang seperti itu ya. Sofiatul mengatakan jika saya bisa merubah Al-Quran berarti saya lebih hebat dari Allah. Silahkan Anda rubah. Wait, merubah atau membuat nih? Kan tantangan dalam ayat Al-Quran itu membuat bukan merubah. Oke lah, kita turutin saja. Silahkan Anda rubah Bu, sesuka Anda, bacakan di depan para hafidz. Apakah akan ketahuan atau tidak sama mereka? Jika ketahuan, berarti Anda gagal total mencoba untuk merubahnya. Bagaimana dengan Bible? Pernah bayangkan jika Bible dirubah-rubah perkataannya lalu dibacakan di depan jemaat? Sadar atau enggak ya para jemaat kalau sudah dirubah? Ketampar lagi kan Bu? Kemana perginya? Patrick. Oh, ini dia. Apa kau mencium sesuatu terbakar? Ini mungkin kamu membutuhkan. Jangan samakan Al-Quran dengan Bible, kitab Anda yang telah dirubah-rubah beberapa kali. Karena saya acungin jempol para penulis Bible ini lebih hebat dari sesembahan Anda Yesus karena dapat merubah firman Tuhan. Salut. Saya rasa cukup ya. Dan nasihat untuk kali ini adalah anggaplah tantangan kafir itu seperti rantangan yang isinya selalu ingin kamu habiskan. Receh. Saya akhiri pembahasan kali ini, semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.